Izinkan kami Bapak Ibu dalam menyampaikan susunan acara pada acara hari ini, yaitu susunan acara diseminasi budaya positif pada hari ini Jumat tanggal 23 Agustus 2024, yang mana susunan acara pada hari ini yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti, yang kelima lain-lainnya, dan yang keenam penutup. Adapun acara yang pertama pembukaan, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil berkahnya acara ini, marilah kita bersama-sama membaca suratul Fatihah dalam acara ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil tanbiyal mursalin wa ala alihi wa alazihi wa azwaratihi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, untuk acara yang kedua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri. Bapak Ibu, kami persilakan duduk kembali. Baiklah, untuk acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kita, Mas Ferry S. Untuk Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Salam sejahtera buat kita semua. Yang pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini khususnya dan semua kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia akan mendapatkan syafaatnya dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang pertama ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di sini. Ada guru, kemudian tenaga pendidikan, juga komite sekolah yang telah hadir dalam rangka kita melaksanakan acara diseminasi budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu, kemudian yang ingin saya sampaikan bahwa kita dalam hal ini alhamdulillah ada salah satu guru kita yang menjadi peserta CGP, calon guru penggerak angkatan 11, yaitu Bapak Yogi Saputra SPD. Nah, dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, kita sangat bersyukur
karena akan ada tenaga profesional nantinya yang akan mengembangkan, yang akan memekarkan, kemudian membimbing serta dapat melaksanakan pembelajaran yang kita harapkan di sekolah kita. Untuk itu dalam hal ini ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan selaku kepala sekolah di sini. Yang pertama, bahwa sebenarnya apa tujuan daripada kita melaksanakan kegiatan ini? Yang pertama adalah untuk menghasilkan guru muda yang berperan menggerakkan komunitas belajar bagi guru di sekolah serta menumbuhkan kepemimpinan murid untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, dari tujuan kita kegiatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan sekolah yang lebih positif dan memperkuat nilai-nilai positif di kalangan siswa dan seluruh anggota sekolah atau seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi inisiatif perubahan yang proaktif dan berperan aktif dalam menciptakan suasana yang harmonis. Ini harus digarisbawahi ya, suasana yang harmonis dan penuh semangat di lingkungan sekolah, dan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan prestasi akademik dan mengembangkan karakteristik siswa-siswa di sekolah. Dalam hal ini Bapak Ibu sekalian, bahwa sesungguhnya kita ini merupakan tenaga yang profesional, tenaga yang akan menciptakan suasana lingkungan yang baik, lingkungan yang harmonis, bahwa di dalam melakukan pendidikan, melakukan bimbingan kepada anak-anak, kita harus senantiasa berubah, mengikuti perkembangan kemajuan zaman. Kalau kita tidak mau berubah, dalam arti kita senantiasa monoton dengan apa yang kita miliki, kemampuan kita yang kita miliki dari tahun ke tahun, maka tentu saja kita akan ketinggalan. Pada saat ini, bahwa Bapak Ibu sekalian, banyak hal yang harus kita dari pembelajaran, dari pendidikan yang dilakukan di sekolah kita. Bahwa seperti yang kita ketahui, guru-guru senior di sini mungkin mengalami, termasuk kami juga, bahwa kalau pada zaman dahulu banyak pendidikan yang dilakukan dengan cara otoriter, dengan cara melaksanakan pembelajaran yang sangat-sangat dikuasai oleh guru. Siswa hanya dijadikan peserta yang harus mengikuti seluruh aturan yang diberikan oleh guru, sehingga pembelajaran nampak kaku. Mengapa kaku? Karena murid merasakan pembelajaran itu menakutkan sekali. Karena kalau tidak bisa dihukum dengan hukuman yang keras, dihukum dengan mistar, dihukum dengan bullying, dengan cubitan, dengan berdiri di depan kelas mengangkat kaki dan lain sebagainya yang menyakitkan dan merusak jiwa dan mental siswa. Nah, sesungguhnya pembelajaran ini sesungguhnya itu adalah pembelajaran yang tidak baik, akan berdampak negatif kepada anak. Selain daripada itu, bukan hanya tindakan fisik yang harus kita tinggalkan kepada anak-anak, melainkan juga tindakan perkataan. Bapak Ibu, kita ini sebagai guru, tenaga pendidik dan kependidikan, kita harus memberikan contoh suri tauladan, baik dalam gerakan, baik dalam perkataan, mengajar di kelas, ngajak, ngajung. Jadi ketika misalnya siswa kita melakukan sebuah kesalahan, ada hal yang harus kita ubah dari kesalahan ini. Jangan sampai beliau, anak-anak kita melakukannya lagi, tetapi tidak dengan kata-kata kasar, tidak dengan tindakan diskriminasi, tidak dengan hukuman yang memberatkan, melainkan tindakan yang dilakukan secara edukatif, pendidikan yang diberikan di sana, sentuhan kasih sayang yang diberikan.
Coba anak-anak Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingat ketika kita masih kecil dulu, Ibu Rita barangkali Ibu kecil dulu, pernah kecil Bu ya. Ketika kita masih kecil dulu, saya sangat tersentuh ketika orang tua memanggil kita dengan sebutan nak. Misalnya, "Som, tolong ambilkan mangkok nak." Ada sentuhan di hati kita. Tetapi kalau kalimatnya, "Hei, tolong itu apa tak aku deh, kabar," atau dengar, beda sekali. Jadi otomatis perkataan kita yang keluar dari mulut kita ini akan memberikan pengaruh positif dan pengaruh negatif kepada anak-anak kita. Apalagi kita selaku guru untuk mengajak, memberikan contoh dulu. Nah inilah yang harus kita ubah. Yang harus kita ubah dari yang tidak baik menjadi hal-hal yang baik. Bukan berarti anak kita dibebaskan serta-merta dengan tidak ada aturan, bukan di sekolah. Bukan sama sekali. Kita tetap memegang aturan, kita tetap disiplin, tapi kita harus merubah diri kita. Merubah kemampuan kita, potensi kita untuk anak-anak kita demi masa depan mereka, demi karakteristik dan mental mereka supaya tidak rusak. Nah ini kemudian Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti akan dijelaskan oleh Pak Yogi selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Budaya artinya kebiasaan yang akan kita lakukan dari hari ke hari, sehingga budaya ini menjadi budaya yang baik, bukan kebiasaan yang buruk yang harus diterapkan di sekolah kita. Ketika ada anak yang berprestasi pun demikian, kita harus tunjukkan bahwa kita mengapresiasi. Inilah yang salah kadang-kadang Pak Yogi ya, kemudian seluruh guru. Ketika anak kita bersalah, kita marahi, kita panggil, dan kita permalukan di depan umum, itu adalah tindakan bullying. Tapi kadang-kadang kita lupa, ada anak yang berprestasi, biarkan saja, diamkan saja. Coba sekali-sekali dipanggil juga ini, ditunjukkan ini anak yang berprestasi, sehingga setidaknya kita memberikan budaya-budaya yang positif, sehingga menjadi contoh bagi anak-anak kita yang lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian nanti bahwa akan disampaikan secara gamblang oleh Bapak Yogi untuk bagaimana kita merubah suasana yang tidak nyaman menjadi nyaman. Banyak hal yang harus kita lakukan, bukan saja dari sarana dan prasarana, itu pokok juga ya. Kemudian juga lingkungan kita, kemudian tindakan kita yang akan menjadikan siswa nyaman di kelas, menjadikan siswa betah tinggal di kelas, siswa betah di lingkungan belajar. Kemudian mereka akan memiliki kasih sayang antar sesama dengan guru, hormat dan kepada guru dan orang tua. Nah ini Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Yogi Saputra SPD CGP Angkatan 11 untuk memaparkan bagaimana sebenarnya menumbuhkan atau memberikan informasi atas budaya positif di sekolah-sekolah. Demikian saja atas sambutan dari saya selaku kepala sekolah. Mudah-mudahan yang akan disampaikan nanti akan menjadi pedoman bagi kita, akan menjadi informasi dan sekaligus ilmu pengetahuan bagi kita yang akan kita aplikasikan, yang akan kita interaksikan, yang akan kita eksekusi kepada anak-anak kita dan seluruh warga sekolah. Demikianlah, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutan di acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Baiklah Bapak Ibu, untuk acara selanjutnya yaitu acara inti. Acara inti ini akan dipaparkan atau disampaikan oleh Bapak Idi kepada Bapak
Yogi Saputra SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita sama-sama bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat menjalin tali silaturahmi terkhusus, yaitu mengikuti cara diseminasi budaya positif yang nantinya akan kita sama-sama memaparkan penjelasan dari satu persatu sehingga bisa kita terapkan di sekolah kita nanti. Salawat seiring salam tentunya tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau hingga akhir zaman. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih sebelumnya yang telah mengikuti, menyempatkan diri untuk hadir. Yang kita sama-sama tahu kesibukan entah itu di mana, kita masih menyempatkan waktu untuk acara, yaitu menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif ini. Ya, baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita langsung ya, ada pertanyaan di hati kita. Setuju apa tidak apabila Bapak Ibu ya, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Setuju apa tidak? Setuju. Tidak. Ya, ada yang setuju, ada yang tidak. Dua, pemberian hadiah meningkatkan prestasi siswa. Setuju apa tidak? Setuju? Setuju. Tiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Setuju apa tidak, Pak? Setuju. Nah, yang terakhir, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Saya setuju. Setuju? Setuju. Iya, tolong disimpan di hati Bapak Ibu 4 pertanyaan ini yang nantinya akan Bapak Ibu bisa menjawab sendiri dengan adanya pemaparan diseminasi budaya positif ini. Lanjut. Sesuai dengan pertanyaan tadi, tolong disimpan dalam hati, nanti akan terjawab semua. Yang mana yang benar, mana yang salah. Kita lanjut. Apa itu budaya positif? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi wujud dari nilai-nilai atau keyakinan keseluruhan di ruang lingkup sekolah ini yang akan diterapkan nantinya di sekolah kita. Lanjut. Konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Nah, Bapak Ibu, inilah konsepnya. Yang pertama, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas nanti akan sama-sama juga kita bahas. Mungkin baru pertama ini kita akan menerapkan keyakinan kelas. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir, segitiga restitusi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan acara kita hari ini, marilah kita bermain sebentar game. Itu ada cobalah buka. Nah, Bapak Ibu
berhadapan cari temannya, perempuan-perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Ya, berhadapan. Ya, Pak Raples dan dengan Pak Yul berhadapan. Yuk kita berdiri semua. Berdiri semua, ya. Berdiri semua. Nah, Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu. Genggam tangan Bapak Ibu. Tangan yang digenggam itu temannya, satu menggenggam, satu tidak. Yang temannya itu, iya, yang A menggenggam tangan, yang B tidak. Ya, yang A menggenggam tangan, yang B tidak. Tangan kanan, ya. Selanjutnya, Bapak Ibu yang menggenggam tangan, bayangkan bahwasanya tangan itu berisikan sesuatu rahasia yang Bapak Ibu miliki. Nah, hitungan ketiga, yang B membuka tangan A. Baik, Bapak Ibu bisa dimulai? Bisa. 1, 2, 3. Iya. Bisa. Iya. Ya, sudah. Siap. Tangan untuk kita semua. Baiklah Bapak Ibu yang dirawat, silakan duduk kembali. Nah, dari permainan tadi kita ketahui bahwasanya Bapak Ibu, disitulah letak kita ingin mengetahui betapa besarnya rahasia di dalam diri kita, yaitu dengan menggenggamkan tangan. Di situ timbul kontrol diri sendiri. Nah, kontrol diri sendiri, apakah kita terayu dengan bujuk rayuan teman kita apa tidak? Kalau kita terbujuk dengan rayuan teman kita, maka rahasia kita akan terbuka. Inilah yang namanya disiplin positif yang saya arahkan selama pembelajaran kali ini. Disiplin itu pasti apa yang kita pikirkan, pasti mengarah kepada aturan, mengarah pada hukuman. Nah, kalau mengarah pada hukuman dan aturan, benar apa tidak Bapak Ibu? Kira-kira selama ini pemahaman kita tentang disiplin positif? Tidak, iya, betul sekali. Salah. Selama ini yang kita permainkan tadi, menggenggam tangan kita, kita membuka maupun menutup, mempertahankan tangan kita, itu tergantung dengan kontrol diri kita. Mau membuka atau mau menutup dan pertahankan tangan itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada paradigma teori kontrol. Pemahaman kita selama ini ilusi, ini ya, ilusi, khayalan, ilusi. Yang kita pahami selama ini, guru mengontrol murid. Benar apa tidak, Ibu? Guru mengontrol murid, yaitu misalkan mengerjakan PR. Itu kan guru mengontrol murid. Kemudian ilusi pemahaman kita bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif efektif dan bermanfaat. Misalnya pemberian hadiah kepada siswa yang berprestasi. Benar apa tidak, Bapak Ibu? Salah. Salah. Jadi dua macam ini salah. Ilusi guru mengontrol murid, mengerjakan PR, itu salah. Kemudian memberikan penguatan positif dengan cara memberikan hadiah, itu pun salah. Karena apa? Efek sampingnya yang kita pahami. Ya, kita memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi, itu merendahkan siswa yang tidak berprestasi.
maka dia akan melemah. Terus kita memberikan prestasi berupa hadiah kepada siswa yang aktif terus, maka siswa yang aktif ini akan merasakan kejenuhan. Kejenuhan yaitu mempertahankan hadiah itu, mempertahankan prestasi itu. Itu makanya ilusi kita selama ini salah, paradigma itu. Terus ilusi kita selanjutnya bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Benar apa salah Bapak Ibu? Salah. Salah juga. Kita membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan berkarakter. Itu salah. Kita selalu diajarkan di dalam teori Ki Hajar Dewantara ini agar kiranya kita memberi apresiasi, baik itu maupun pernyataan anak kita itu benar maupun pernyataan anak kita itu salah. Selanjutnya, anggapan kita selama ini bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Guru memberi hak untuk anak didiknya agar menurut kepada aturan yang kita ajarkan. Benar apa tidak Ibu? Salah. Nah, dari 4 paradigma ilusi inilah banyak sekali berarti selama ini yang kita lakukan kesalahan kepada murid kita. Lanjut Bapak Ibu. Apa sebenarnya isi dari disiplin positif itu sendiri? Disiplin positif itu Bapak Ibu, di sana ada penjelasan bahwa budaya positif yang akan kita terapkan. Nah, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma respon kepada pendekatan teori kontrol, simulasi respon? Ya, kita pahami simulasi respon. Realitas atau kebutuhan kita, realitas kebutuhan kita berbeda apa sama Bapak Ibu? Berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Apa berbeda? Berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apa berbeda? Berbeda, iya. Bapak Ibu sudah pintar semua ini. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan atau memiliki suatu tujuan. Satu tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya atau bisa yang mengontrol itu diri kita sendiri. Diri kita sendiri. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain atau tidak? Tidak. Iya, baik Bapak Ibu. Pemaksaan Anda pada saat membujuk orang, apakah pernah berhasil atau gagal? Membujuk seseorang. Pernah berhasil, pernah juga gagal. Lalu model berpikir menang atau menang-menang. Kita model berpikir kita menang atau menang-menang Bapak Ibu. Maksudnya begini, kita itu bisa berpikir itu dengan menguasai diri kita sendiri atau tidak Bapak Ibu. Ya, ada dengan diri kita sendiri begitu pemahamannya kita. Kalau sudah, kita lanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, tanpa ancaman, tanpa hukuman. Nah ini, kita menerapkan disiplin positif kepada anak kita tanpa ancaman, tanpa hukuman. Bingung Bapak Ibu? Selama ini yang kita terapkan
menerapkan disiplin positif itu dengan hukuman, bahkan dengan ancaman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini nilai-nilai kebajikan yang menyeluruh menurut peserta, yaitu mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebijakan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, ditimbul di sini motivasi perilaku manusia. Coba Bapak Ibu perhatikan. Di situ menghindari ketidaknyamanan hukuman, lalu mendapatkan imbalan, dan yang terakhir menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini motivasi kita. Tolong diingat, motivasi kita ini benar apa salah. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini yang akan kita bahas. Baik Bapak Ibu, hukuman sama apa tidak dengan konsekuensi? Sama apa tidak? Tidak. Konsekuensi sama dengan apa tidak dengan restitusi? Tidak. Iya, baik. Bentar. Nah, disinilah yang akan kita bahas perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berdasarkan gambaran penjelasan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi, maka di sini hukuman itu tidak terencana. Itu sifat hukuman. Tidak terencana, kemudian sifatnya hanya satu arah dan bisa berubah hukuman fisik, bisa juga kata-kata yang kasar. Itu hukuman. Lanjut, konsekuensi. Konsekuensi itu bersifat terencana yang sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh guru atau sekolah, begitu. Nah, yang terakhir, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, Bapak Ibu, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi yang mana kira-kira yang terbaik agar kita bisa mengatasi anak-anak yang nakal? Yang mana? Restitusi. Baik Bapak Ibu, ini contohnya saya gambarkan. Ada anak yang datang terlambat. Terlihat anak itu tidak memakai sepatu. Lalu di sini ada Ibu Rita yang melihat anak itu, dipanggil oleh Ibu Rita. Hei Zaki, kenapa tidak memakai sepatu? Apa jawab Zaki? Sepatu saya basah, Bu. Lalu Ibu Rita dengan marah-marah membentak Zaki, pulang. Kamu harus memakai sepatu. Padahal Zaki ingin belajar. Nah, Bapak Ibu, ini hukuman, konsekuensi, apa restitusi? Hukuman. Ya, bagus sekali. Hukuman inilah apa baik, apa negatif? Negatif tentunya. Ya, baik. Kemudian bentuk konsekuensi, contohnya ada anak yang menumpahkan
air. Lalu ibu suruh untuk mengepel. Nah, artinya anak ini sadar dengan konsekuensinya. Kalau dia menumpahkan air, tentu dia sendiri akan membersihkan air itu. Nah, ini bentuk restitusi. Restitusi itu Bapak Ibu, contohnya kita memecahkan masalah itu dengan 3 arah. Nanti kita akan bahas sama-sama. Konsekuensi. Contoh lain dari hukuman. Baik, mulai kita bertanya dengan menjawab pertanyaan ini. Mencatat 100 kali di dalam hukuman, di dalam buku, ya, kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ayo, konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kau hukuman? Ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kemudian membersihkan WC karena merusak pensil teman. Hukuman. Lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit sampai pelajaran penjas. Konsekuensi. Baik Bapak Ibu, sudah pintar semua. Jadi mana kita yang bentuknya baik untuk menghukum anak atau yang konsekuensi itu Bapak Ibu sudah bisa menilai sendiri. Lanjutnya, ini dia. Apabila kita senantiasa selalu memberikan penghargaan, selalu memberikan piala, selalu memberikan hadiah, maka akan berpengaruh sekali kepada anak kita. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya jangka panjang Bapak Ibu. Pengaruhnya juga ada jangka pendek. Kemudian penghargaan itu tidak efektif karena dia membeda-bedakan. Kemudian penghargaan itu bisa merusak hubungan. Bisa. Uji anak kita yang satunya, kenapa saya tidak pernah mendapatkan hadiah? Kecemburuan sosial. Kemudian penghargaan itu bisa mengurangi ketepatan. Penghargaan itu bisa mengurangi kualitas. Penghargaan itu bisa mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu bisa menghukum. Menghukumnya gimana? Anak akan terasa terhukum dengan mempertahankan hadiah itu. Kemudian motivasi dalam diri ini, yaitu di dalam diri anak itu sendiri. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini melalui beberapa proses agar bisa terlaksana budaya positif yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu keyakinan kelas. Bapak Ibu, ada pertanyaan. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ada pertanyaan di hati kita. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ini gambarannya Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Helm itu dipakai apabila kita mengendarai bermotor. Nah, sekarang peraturan yang menggunakan helm mengendarai bermotor itu siapa yang mengeluarkan? Polisi. Iya. Bukan kita. Benar tidak? Negara. Artinya peraturan ini dibuat oleh satu arah.
Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker yang selama ini harus memakai masker? Siapa yang membuat peraturan itu? Yaitu orang kesehatan. Nah begitu. Mengapa kita harus membuat keyakinan kelas, bukan peraturan keras? Karena apa? Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Nah ini serunya. Keyakinan kelas itu bukan Pak saja atau bukan Ibu saja yang membuat, tapi Pak dan murid, guru dan siswa yang membuat dengan kesepakatan mereka, sehingga terjadilah yang namanya keyakinan kelas. Lanjut. Peraturan biasanya dibuat oleh guru, yaitu bersifat hanya satu A. Oleh karena itulah mengapa kita harus memilih keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, nanti lusa atau besoknya setiap wali kelas membuat keyakinan kelas, ya. Nah, ini dia proses pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide-idenya. Jangan ibu-ibu arahkan. Jadi siswa itu terserah mau nulis apa tentang peraturan di dalam kelasnya. Terus yang kedua, ide-ide siswa itu dicatat, ditempel. Kemudian ganti kalimat negatif dengan kalimat positif. Contoh, ada salah satu siswa membuat jangan membuang sampah di kelas. Nah, kata jangan inilah yang kita rubah menjadi kalimat positif. Kalimat positifnya apa? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tidak boleh keyakinan kelas itu ada kalimat negatif. Contoh lagi, tidak boleh berkelahi. Nah, apa kalimat positifnya? Nah, jagalah ketertiban sekolah. Nah begitu Bapak Ibu, kita suruh anak sendiri yang membuat kalimat positif itu, jangan sifat negatif. Terus tinjau kembali ide, pendapat, kemudian terkumpul dan susun menjadi keyakinan kelas. Kita tinjau. Misalnya yang sifatnya gotong royong, kita letakkan di gotong royong. Yang sifatnya kedisiplinan, kita letakkan kedisiplinan. Ya, gotong royong itu contohnya menjaga kebersihan misalnya kan. Kedisiplinan misalnya datang tepat waktu, itu keyakinan kelas. Dikelompokkan Bapak Ibu yang mudah dipahami oleh murid. Nah, 5 posisi kontrol guru. Nih posisi kita. Pilih Bapak Ibu. Apakah kita ingin menjadi seorang penghukum? Apakah kita guru ingin menjadi pembuat merasa bersalah? Apakah kita ingin menjadi guru teman bagi siswa kita? Apakah kita ingin menjadi guru sebagai pemantau? Apakah ingin menjadi guru sebagai manajer? Nah Bapak Ibu, 5 posisi kontrol inilah yang Bapak Ibu harus sama-sama kita cerna. Apakah selama ini kita salah atau benar? Ya, untuk mengetahui posisi kontrol, sama-sama kita dengarkan. Di sini ada video. Tadi ada, kita dengarkan. Di sini ada video. Tadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Nah sekarang Bapak Ibu tonton video ini, posisi kontrol apakah kira-kira yang dilaksanakan oleh seorang guru ini?
Ya. Nantinya posisi kontrol, Bapak Ibu tahu bahwa posisi kontrol tadi ada yang menjadi penghukum ya, ada yang menjadi pembuat merasa bersalah, ada guru yang ingin menjadi teman bagi siswa, ada pemantau dan ada manajer. Nah, kita pahami video ini. Video inilah yang akan menjawab bahwasanya seorang guru itu apakah posisi kontrol, apakah posisi teman, apakah posisi manajer, dan lainnya. Nah, ini dia videonya Bapak Ibu. Bersin tenggorokan gatal, pilek, dan batuk tidak berhubungan. Kamu butuh Fix Formula 4 Bat. Sirupnya yang menghangatkan tenggorokan, melegakan tenggorokan gatal, bersin, pilek, batuk tidak berdahak. Fix Formula 4 Bat, 4 gejala, lega. Ini posisi penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Itu tadi posisi kontrol, menghukum. Yang ini membuat merasa bersalah, Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Itu tadi posisi kontrol merasa bersalah. Ini posisi kontrol teman. Kita menjadikan murid sebagai teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Iya. Kamu ini ada-ada saja. Posisi teman itu ya.
Nah, ini posisi pemantau. Naren, Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ya, ini posisi manajer. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Mengingatkan keyakinan kelas. Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Ya, anak sendiri. Kalau Naren yang lupa menyetel memikirkan. alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Ya. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi Anak selain itu Kak Emma? sendiri yang Selain Kak Emma, ada ibu solusi. saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Ya. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi. Iya, Bapak Ibu. Itu dia 5 posisi kontrol. Nah, posisi kontrol mana yang kita harus miliki? Yang terakhir tadi, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer. Cut tuh. Itu tadi posisi kontrol dari seorang guru. Nah, Bapak Ibu, yang mana posisi kontrol yang kita harus miliki kira-kira? Iya, para press manager. Terima kasih. Itulah posisi kontrol yang ada. Kira-kira yang ingin menjadi posisi kontrol merasa bersalah? Mungkin ada nanti ya. Ya, carilah yang terbaik. Nah, penghukum Bapak Ibu. Penghukum itu senantiasa menghati, senantiasa menunjuk sehingga anak bisa mengurangi rasa kepercayaan diri padanya. Pembuat bersalah itu yaitu siswa kita buat dengan lembut kata-kata tadi. Kemudian sebagai teman itu tadi contohnya guru bersikap ramah, cenderung bersedia serta untuk menghangatkan suasana, itu sebagai teman. Kemudian kalau sebagai pemantau, nada bicara dan ekspresi datar, tidak ada tinggi, tidak ada yang rendah. Kemudian identitasnya berhasil, pemantau tetap memantau. Dampaknya apa? Dampaknya menghitung hadiah nantinya, hukuman yang ya tanpa melihat nilai-nilai kebajikan. Kalau manajer, ini dia. Manajer itu suaranya netral, tercipta identitas positif, berhasil mengajukan pertanyaan bermakna, membantu siswa. Kemudian dampaknya apa? Murid bisa mandiri, percaya diri, sehingga bisa memecahkan masalah
Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kebutuhan manusia itu pada hakikatnya yaitu bertahan hidup. Kasih, sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu pada dasarnya kebutuhan dasar manusia. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ibu kejar aku karena ibu guru saya. Nah, nomor satu itu posisi apa kira-kira? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Sebagai teman itu bertahan hidup. Kasih, sayang dan rasa diterima. Penguasaan, kebebasan dan kesenangan itu pada dasarnya kebutuhan dasar manusia. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Ibu kejar aku karena ibu guru saya. Nah, nomor satu itu posisi apa kira-kira? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Sebagai teman. Aku hebat kan? Bisa bikin ibu guru kejar aku bosan. Baik. Kemudian dunia berkualitas. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup kita? Siapa? Kira-kira? Iya, ayah, ibu, orang tua, guru-guru kita. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Nilai-nilai moral, baik. Nilai-nilai apa lagi? Kira-kira? Kejujuran. Nilai-nilai apa lagi? Nilai-nilai kedisiplinan dan lain sebagainya. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, sifat apa yang paling inginkan pada diri Anda? Sifat apa? Sifat ya tolong menolong. Kenapa Pak Abes sifat tolong menolong? Karena kita manusia itu saling membutuhkan. Kemudian apa pencapaian Anda yang sangat Anda bangga? Apa kira-kira? Ada yang ingin merasa suaminya senang begitu ya. Ada yang pencapaiannya apabila saya menjadi guru yang PNS, ada itu. Kemudian apa pekerjaan ideal bagi Anda? Tentu yaitu kita sebagai guru. Kemudian ceritakan bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Siapa yang mau ceritakan? Perjalanan kita sudah jauh. Ini kan rata-rata sudah 35 tahun umur kita. Apa pencapaian kira-kira? Titik akhir kita. Ya, pencapaian kita. Apakah Anda sudah puas menjadi seorang guru P3K? Ya, cerita sedikit saja. Ada yang Pak Guru? Ya, Pak Raffes. Ya, di sini saya cerita tentang perjalanan hidup ya. Alhamdulillah ya, dari sekarang sudah umur 35 tahun, 30 mau nggak masuk ke 35 tahun ya. Saya sini merasa karir di guru ya. Setelah perjuangan selama 16 tahun honor, sekarang saya alhamdulillah bersyukur sudah diangkat menjadi P3K. Dan kedepannya seterusnya bisa lebih ibaratnya tuh mengikuti kegiatan-kegiatan pemerintah seperti PPG dan juga CGP. Semoga bisa terkabul. Amin. Terima kasih. Berjalan. Iya, insya Allah Pak Raffes kabulkan semuanya nanti. Amin Allahumma amin. Begitupun juga dengan guru lainnya. Kita sama-sama berjuang ke depannya.
apa yang paling bermakna dalam hidup kita, yaitu kesehatan itu ya. Kesehatan itu sangat penting. Namun sehat pacak gara-gara kita tahu yang itu kendai, tahu yang itu ngawin. Nah, Bapak Ibu, inilah pemecahan masalah yang terbaik, yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia restitusinya. Restitusi itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, yaitu menstabilkan identitas, kemudian memantau kebutuhan dan menjawab hukuman. Nanti apabila ada murid yang melakukan kesalahan, kita panggil, lalu kita stabilkan dahulu apa kesalahan dia, kira-kira kita sadarkan dahulu. Oh Pak, tadi saya berantem dengan teman kita. Kemudian lalu kita tanya, kita pantau kebutuhannya. Kenapa kalian berantem tadi? Kemudian setelah dia menjawab, ini Pak, mungkin berebut bola lah atau berebut sapu lah. Kemudian kita stabilkan, lalu kita menjawab dengan rujukan apa? Kira-kira salah apa tidak perbuatannya? Kita buat dia merasa itu salah. Dia sendiri yang menjawab dari kesalahan. Kira-kira solusinya apa apabila kita melakukan kesalahan itu? Anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dan bisa merubah. Jadi anak itu tidak harus dihukum, Bapak Ibu, tidak harus dicubit, tidak harus lagi dikasar-kasari, tapi anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mencari solusi sendiri. Nah, ini dia Bapak Ibu, contoh terkecil dari restitusi. Semoga bermanfaat ini. Nanti kita terapkan ya, Bapak Ibu. Aulia, silakan duduk. Bagaimana kabarmu, Aulia? Saya kesal sekali dengan ulah Nurul tadi, Pak. Dia tidak bersedia meminjamkan buku catatannya. Padahal saya hanya ingin menyalin tugas. Setiap orang tentunya kesal jika tidak diajukan. Lalu apa tindakan kamu tadi, Aulia? Tadi saya robek buku catatannya, tapi cuma sampulnya aja kok, Pak. Kesel banget saya. Wajar jika kita emosi. Lalu, apa Aulia puas dengan tindakan itu? Tentu tidak, Pak. Saya akui saya salah sudah merobek bukunya. Lantas, seperti apa sikap yang Aulia yakini? Harusnya saya lebih sabar dan menghargai milik orang lain. Jadi, apa rencana Aulia untuk memperbaiki keadaan ini? Pertanyaan seperti itu. Saya akan meminta maaf kepada Nurul, Pak. Dan saya juga bersedia untuk mengganti sampul bukunya yang saya rusak tadi. Gimana, Pak? Setuju. Bagaimana perasaanmu jika sudah melakukan tindakan yang kamu yakini itu, Aulia? Tentunya, saya akan menjadi pribadi yang lebih tenang dan sabar, Pak. Baiklah, Aulia. Mari kita pikirkan penyelesaian masalah ini. Jika perlu, kita panggil Nurul. Bagaimana? Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, begitu kira-kira Bapak Ibu. Nanti kita terapkan di dalam lingkungan sekolah kita. Ya, alhamdulillah itu tadi sekelumit dari penyebaran budaya positif. Dari penyebaran budaya positif ini adakah yang tidak jelas yang kira-kira Bapak Ibu ingin tanyakan? Ayo silakan tanyakan. Ada yang kurang jelas kira-kira? Ya Pak Kapres. Di sini Pak Rudy sebagai guru penggerak saya ingin bertanya, kapan dibuatnya keyakinan kelas tersebut? Setelah saya simak dari beberapa materi tadi kan sangat bagus, Pak. Jadi kapan kita membuat keyakinan kelas tersebut? Ya, terima kasih Pak Kapres. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Kapankah kita membuat keyakinan kelas?
Membuat keyakinan kelas itu ketika di awal tahun pembelajaran, ya, misalkan di kelas penaikan kelas 3, 4, 5, 6 begitu. Kita buat keyakinan kelas. Namun untuk yang ini kita terapkan terlebih dahulu bagaimana keyakinan kelas itu kita terapkan, ya. Itu Pak Rapes, ya. Ada lagi yang tanyakan? Iya, diperkenalkan. Saya ingin bertanya, saya penjaga perpustakaan, apakah bisa membuat kesepakatan untuk kelas? Baik. Terima kasih kepada yang tadi yang telah bertanya, apakah bisa guru perpustakaan membuat keyakinan kelas? Bisa Bapak Ibu. Keyakinan kelasnya bagaimana? Keyakinan di dalam perpustakaan, misalnya apabila meminjam buku dijaga, misalkan, atau buku diletakkan pada tempatnya begitu, bisa dibuat keyakinan kelas. Itu benar, ya. Ya, ada lagi pertanyaan? Ya, Ibu Vera, yang terakhir ini, Bu, ya. Saya ingin bertanya Pak, sebagai guru PJOK, saya sebagai guru olahraga, terkadang di kelas sudah ada keyakinan. Nah, apakah saya masih perlu buat keyakinan kelas, Pak? Iya, baik. Terima kasih, Bu Vera. Apakah guru PJOK masih perlu membuat keyakinan kelas, sedangkan ketika kita masuk ke dalam kelas sudah ada keyakinan kelas itu, ya, yang dibuat oleh guru atau wali kelas? Tetap, Bu, tetap kita buat, karena keyakinan kelas itu berbeda-beda. Terkadang pendapat kita dengan wali kelas, kita sebagai guru mata pelajaran. Tetap di sana tulis keyakinan kelas PJOK begitu, keyakinan kelas guru pendidikan agama Islam begitu, dan lain-lainnya. Ya, Bapak Ibu, tidak ada lagi yang ditanyakan kira-kira? Habis, ya. Terima kasih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah segeromit cerita yang saya imbaskan dari ilmu, yaitu sebagai calon guru penggerak angkatan 11 yang akan kita terapkan di sekolah kita. Dan terima kasih atas segalanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi budaya positif pada hari ini telah disampaikan oleh saudara kita Bapak Yogi Saputra SPD. Dalam hal ini telah kita sama-sama dengarkan, telah kita sama-sama mengerti apa inti dari acara diseminasi budaya positif pada hari ini. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menjalankan apa yang telah kita dapati pada hari ini di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing. Bagi Bapak Ibu guru, tetap kita laksanakan apa-apa yang telah kita dapatkan pada hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Yogi Saputra SPD telah menyampaikan beberapa hal yang perlu kami pahami sebagai guru dan sebagai staf ataupun guru yang ada di sekolah ini untuk menjalankan apa yang telah dapat pada hari ini. Terima kasih. Dan untuk acara selanjutnya, yaitu acara lain-lain, alhamdulillah di antara Bapak Ibu guru, apabila ada pertanyaan-pertanyaan ataupun hal-hal yang belum dimengerti, bisa kita tanyakan langsung kepada Bapak Yogi Saputra. Untuk ini, marilah acara yang ke-6, tidak acara penutup. Untuk ini, saya sebagai pembawa acara, mohon maaf kepada Bapak Ibu dan kepada narasumber. Mungkin di sana-sini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan-kesalahan yang perlu kami perbaiki. Untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah, kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11:28. Kenapa yang masih ngantuk? Ulangi, kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Luar biasa. Allah. Ya anak-anak, hari ini Pak dan kalian akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah kesepakatan antara Pak dan kalian untuk membuat peraturan di dalam kelas dan sekolah kita. Nah, untuk itu perhatikan itu ada mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas, karena kalau peraturan apa bukan kita yang buat. Kalau peraturan itu satu arah yang buat bukan kita. Yo, apa mau keyakinan kelas atau peraturan? Keyakinan kelas. Contoh, kalau peraturan, pernahkah kalian mendengar kalau bermotor pakai helm? Siapa yang buat peraturan? Polisi. Ya, baik. Kalau begitu bukan kita yang buat ya. Kita yang menjalani yaitu peraturan untuk memakai helm. Kalau keyakinan kelas, Pak dan kalian membuat bersama-sama. Baik. Sekarang kita semangati diri dulu. Supaya semangat. Siapa yang mau yang sukarelanya menjadi pemimpin semangat diri? Ya, maju. Oke, sini. Semangat. Sekali lagi berdiri semua. Ayo. Supaya semangatnya gitu. Yo. Aku semangat. Ya, alhamdulillah sekarang kita sudah semangat. Kalau semangat juga kita buat keyakinan anak-anak. Kita diwajibkan untuk membuat keyakinan kelas supaya kita belajarnya. Ayo. Giat. Belajarnya apa lagi? Semangat, baik. Apa lagi? Cerdas, ya, supaya kita belajarnya senang. Bagus jawabannya. Kita tidak takut dengan apa-apa, kita tidak terintimidasi. Artinya kita belajarnya dengan senang. Ya, Pak teruskan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan di dalam kelas? Nanti peraturan itu akan kita renungkan kembali supaya menjadi kalimat positif sehingga menjadi nilai-nilai budaya kelas dan di sekolah untuk dijadikan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas seperti Pak katakan tadi, yaitu apa? Keyakinan kelas seperti yang Pak katakan tadi, yaitu berdasarkan kesepakatan antara Pak dengan dengan murid. Lalu peraturan itu biasanya apa? Dibuat oleh guru, yaitu satu arah. Oleh karena itu mengapa kita harus membuat keyakinan kelas. Di situ ada penjelasan keyakinan kelas adalah
seperangkat nilai dan prinsip yang disepakati bersama oleh Pak dan siswa untuk membantu perilaku interaksi di dalam apa? Di dalam kelas. Bagus. Nah, keyakinan kelas itu biasanya memiliki nilai-nilai kebaikan seperti apa? Ayo, nilai-nilai kebaikannya seperti apa? Contohkan. Nilai-nilai kebaikannya timbul kedisiplinan. Apalagi? Kedisiplinan, apalagi? Ya, kesopanan, apalagi? Kira-kira? Kebaikan, bagus, apalagi? Ayo, jangan takut. Sebutkan, apalagi? Timbul akhirnya menjadi nilai-nilai budaya, apalagi? Ayo. Kerapian, bagus, apalagi? Ada lagi? Kebersihan, bagus. Apalagi? Tanggung jawab. Baik, anak-anak. Nanti keyakinan ini akan bernilai yang berisi kebaikan. Oke, lanjut. Sekarang Pak katakan tujuan pembuatan keyakinan kelas, yaitu, ayo kita baca sama-sama. 1. Menumbuhkan ketertiban murid, keterlibatan murid. 2. Mewujudkan mereka belajar merdeka belajar berpihak pada murid. Artinya murid itu kalian belajarnya tanpa ada paksa, tanpa ada yang mengintimidasi. Kalian semuanya merdeka, bebas dalam arti kata belajarnya. Tidak ada rasa takut, ya. Dulu pernah kita belajar yaitu sistem perhatikan guru. Sekarang tidak. Itu semuanya tertuju pada murid, berpihak pada murid. 3 yaitu menciptakan komunikasi secara arah. Yang keempat, membiasakan budaya dan disiplin positif. Bagus. Nah, Pak ajak kalian membuat keyakinan kelas. Nanti kalian tulis di kertas karbon agar nanti ditempelkan kalau sudah. Nah, ini perhatian. Pak ajak kalian mengimajinasi apa itu keyakinan kelas. Ayo, itu gambar apa itu? Nih, gambar orang lagi buang sampah. Buang sampah. Gambar apa lagi? Menolong orang, ya. Apa lagi? Nah, itu disimpan ya, disimpan. Kalian tulis nantinya ide-ide itu agar kita buat menjadi keyakinan kelas. Oke, ini kertasnya sudah Pak siapkan. Anak-anak tulis ini. Kalau sudah nanti ditempel ya. Ya. Tulis bebas ide-idenya yang kalian mau agar dijadikan keyakinan kelas. Silakan kalian tulis. Jangan takut. Ya. Ya. Ada berapa lagi? 3, 2. Nah, ya. Ini. Ya, tulis. Silakan ditulis. Yang sudah ditempel di sebelah sini ya. Ya, belum. Nih. Ya. Yang sudah kita tempel di sini. Ya, sudah ya, tempel.
Terus. Ya. Ya. Kalau sudah ide-idenya ditulis, kalian tempel, yang nantinya akan kita menjadikan keyakinan kelas. Ya. Selesai. Terus. Nah. Ya. Ada lagi? Kenapa? Biarlah nanti kita benari. Siapa? Ya, terus. Tidak apa sama. Yang penting itu merupakan ide-ide kalian. Ya. Tulis. Kalau sudah ditempel. Ya. Pak, ini kita ulang, Pak. Ulang? Boleh. Nah. Ya. Oke. Masih. Ya. Tunggu. Ya. Nanti inilah yang ide-ide kalian ini akan kita jadikan menjadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas sehingga kita bisa belajar dengan senang. Ya, ya, tempel, tempel, ayo. Alhamdulillah kita semua anak. Ya sekarang perhatikan kembali ini tulisan yang merupakan ide-ide kalian semua. Tidak ada Pak buat atau Pak paksakan ya. Sekarang siapa yang ingin membacakan? Angkat tangan. Ya. Ya, sini. Bacakan ayo. Dibacakan Pak aja. Kuat, kuat. Gotong royong yang akan membuang sampah di kelas. Ya. Jangan memberi di kelas. Iya. Tidak Berlagi ya. Siapa lagi? Sudah. Terima kasih ya. Siapa lagi yang ingin lagi? Ya, nih. Kuat. Ini sudah dari sini ya. Tidak boleh berkelahi. Ya. Ya, cukup. Ada lagi. Ayo, yang ingin bacakan ya. Nih. Ayo. Kuat suaranya ya, Nak. Biar kawan itu dengar. Dari sini ya, dari sini. Nah. Nah. Ya, ada lagi. Nah ya, terakhir. Nih berarti dari sini. Jangan mengantuk. Jangan makan di kelas. Kerjakan PR. Ini. Jangan berkelahi. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk semua. Alhamdulillah. Nah, ini anak-anak merupakan ide-ide kalian semua. Tadi Pak lihat dan Pak dengar banyak sekali kalimatnya yang masih negatif.
Nah, apa itu negatif? Kata-kata negatif, contohnya tidak, jangan, atau dilarang. Nah, itu kalimat negatif. Jangan makan di kelas. Itu contoh kalimat negatif. Kalau kita jadikan kalimat positifnya apa? Makanlah waktu istirahat. Bagus. Ayo sekarang Pak contohkan lagi yang kalimat negatif. Jangan buang sampah di kelas. Ayo kalimat positifnya apa? Buang sampah ke kotak sampah. Nah, bagus ya. Jangan buang sampah ke kotak sampah. Iya, itu dia. Pak contohkan lagi. Jangan tidur dalam kelas. Jangan tidur dalam kelas. Kau tetap. Kalimat positifnya. Tidurlah di rumah. Ya, tetap anak kita semua. Itu ya. Sekarang jangan berkelahi. Ayo, kalimat positifnya. Jangan duduk dalam kelas. Masih ada kata jangan. Yang positifnya. Berkelahi dosa. Berkelahi dosa. Bagus sekali. Nah, anak-anak sekarang sudah paham. Sekarang kita ini kan belum kita kelompokkan sesuai dengan keyakinan kelas, yaitu prosedurnya ganti kalimat negatif jadi positif sudah. Kita lanjutkan tinjau kembali. Nah, curahan pendapat yang terkumpul dan susun menjadi keyakinan siapa yang ingin menyusun? Ya, yang pertama kalimat ini. Ayo. Siapa yang ingin menyusun? Yang satu. Ya. Boleh. Sini. Satu sini. Ya. Bisa. Ya. Terus, ada lagi? Ada lagi. Coba. Ya. Iya. Nah, satu lagi. Mana? Ya, ini. Ya. Nah, ya, terima kasih, tepuk tangan. Sekarang yang kedua, ayo, siapa yang ingin menyusun? Ya, boleh. Ya. Ya, yang ketiga, ayo. Ya, ya. Apa? Terus. Yo. Ini ya, sudah. Ya. Ya, siapa lagi yang membantu ini menyusun? Ya, nih. Ya. Terus. Ya, benar. Terus. Ya, siapa lagi ingin membantu? Nih, ya. Dua laki-laki, dua perempuan. Ya. 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 Ya.
Ya. Ya. Siapa lagi yang ingin membantu? Ya. Leher ya, bantu leher. Apin Sen, apin. Ya. Ya, betul. Ya. Ya, Yuyun. Ini ya. Bella. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang prosedur pembentukan keyakinan kelas kita lanjutkan meninjau dan menyetujui dan memandang tangan. Nah, ini keyakinan kelas kita tempelkan untuk menjadi keyakinan kelas agar kita patuhi bersama. Nah, ya. Siapa yang ingin membantu Pak menempelkan supaya keyakinan kelas ini menjadi keyakinan kelas kita bersama? Ya. Ini letakkan di sini ya. Ya. Ya, dari sini dulu. Ya. Nah. Jadi sebuah keyakinan kelas. Ya. Nanti akan kita patuhi bersama. Ya. Terus, oke, yang belum sempat tadi, ya. Nah, setelah ini kesepakatan atau keyakinan kelas ini kita tanda tangan. Ini bertanda keyakinan kelas ini memang benar akan kita patuhi bersama. Apa tadi Pak dengar? Ada yang ngomong, yang menulis tidak boleh makan di kelas. Dirubah menjadi kalimat positif, makanlah waktu jam istirahat. Kalau melanggar berarti dia tidak menjalankan keyakinan kelas. Nanti frekuensinya ya terus lanjut. Ya, terus. Nanti kalau melanggar berarti frekuensinya akan ada sebuah frekuensi untuk orang yang melanggar keyakinan kelas. Tadi ada yang menulis berkelahi dosa, berarti jangan berkelahi. Ada lagi yang menulis mengantuklah di rumah, berarti jangan mengantuk. Ayo, mengantuknya di rumah. Siapa yang melanggar, arti dia telah ingkar kepada keyakinan kelas. Ya. Nanti kita rapikan kembali ya. Nanti kita yakinkan benar sebuah keyakinan kelas. Ya. Sudah, ya tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekarang penandatanganan. Nanti Pak urutkan dari sini aja. Ini ada tangan. Atas sini ya. Ya. Yo, dari sini. Bentar. Oke, pakai pena ya.
Nah, ya, tantangan kita, tantangan kalian sendiri. Nah. Terus. Ya, ini di situ. Ya, terus. Cepat, terus. Terus. Ayo. Terus. Ya, terus. Ya, terus. Dan tepuk tangan untuk kita semua. Nah, ini keyakinan kelas kita yang akan kita patuhi bersama. Sebaiknya ditempelkan di tempat yang kelihatan oleh kita. Di mana kira-kira, Rena? Di mana? Di papan tulis. Tapi nggak nulis. Di mana? Yang kelihatan oleh kita. Di mana? Mana? Di belakang. Di sini ya. Ya, Pak tempelkan di sini ya. Ya, latihan nih. Nah, anak-anak, kesimpulan hari ini, jadilah anak yang baik, yang membantu orang tua, yang menjadi anak yang soleh dan solehah, rajin ibadah. Ya, masih ngaji? Siapa yang sudah Al-Quran? Katakan. 1, 2, 3. Yang Iqra angkat tangan. Ya. Yang lainnya masih? Terus amal ya. Salamkan ya. Itulah pesan Pak. Ya. Nanti kalian ketahuan. Demikianlah. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.